Turki? Oh, maganda movie. Ya. Ito na, Wirasaha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jarfal Muthalib dengan NIM 2464. Perkenalkan nama saya Muhammad Jarfal Muthalib dengan NIM 24641111000175. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek untuk membuat, bentar, saya cari dulu. Oh ini. Nah, untuk create tabel di MySQL. Kita buat DB baru lah ya, istilahnya. Oke, yang pertama kita langsung aja ke DB-nya. Nah, di sini saya langsung bikin aja DB baru. DB barunya itu apa ya namanya? Operasi namanya. Gentalo. Oke, sesuai request Yohanes Gentalo. Mana PS Code? Oh, ini dia. Karena untuk tabelnya itu udah diatur sama Bapak Ocal, jadi kita nanti akan menggunakan create table ini. Tinggal menyalin saja, langsung tempel. Terus, nah, yang pertama kita bikin yaitu adalah config.php. Bikin file config.php. Salin aja karena udah disediain juga. Oh, banyak. Hmm. Di sini pembuatannya itu menggunakan PDO. Em, ini kita isi nama DB kita tadi itu apa? Gentalo. Gentalo apa sih? Bisa ini Gentalo. Nah, jika sudah kita masukkan create table-nya. Ya, create table itu kita masukkan ke variable baru. SQL aja langsung bikin string biasa. Control V-nya. Nah, selesai. Done. Ini untuk membuat tabel baru. Fungsi flash ini untuk flash is such flash key. Itu yang sederhana itu ya. Nggak tahu lah. Ntar aja. Bikin dulu DB-nya. Sama nanti akan saya perlihatkan DB ketika udah jadinya. Kita rapiin dulu dikit-dikit. Udah enak dilihat. Ya bisa dia itu bakalan return no. Oke. Udah. Ini udah tadi kan tahu. Ya, di sini saya menggunakan apa? Web server ya. Punya teman saya. Ya ada Soktani ya. Apa namanya? Oh, jangan dong di sini. Harusnya udah dibuat. Oh, belum.
Pak belum dibuat. Pak belum dibuat. Coba dulu. Ini untuk grade DB, grade table-nya coba kayak ini. Udah tadi itu. Sekian. Nah, jadi sisi statik ini. Oh enggak kalau pakai video. Sorry. Pakai video sama, dia itu harus di dulu, itu terus di Yakin. coba kita ikutin aja dulu yang di sini, terus kalau ada yang salah itu tinggal lewat nih. Oh dia di try ya, dia pakai try. Berarti yang nggak masuk ke try-nya itu tuh Oke, itu ya. Ini kan dari requirement kan. Oh, typing install. define. Oh iya, code itu tadi dia itu nyimpen apa? Code itu oh ya, kita berarti tadi itu pakai video ini, video ya. Coba. Oke, kabelnya udah berhasil dibuat. Kita coba lihat di Gentalu. Ya, bener. Kabelnya dibuat. Ini dia. Sama seperti yang ada di tracer itu. Dia berisikan ID dengan apa ini? Yang ini kita bisa. Tipe datanya yaitu INT, terus ada auto increment sama primary key. Dia dijadiin primary key. Terus ada apa ini? ISBN part chart, unique. Judul dengan ya variabel juga. Kan terus tahun Cuman bisa kan salin not saya kurang paham ya. Coba testing dulu. Ya ini udah kita bikin ya DB-nya itu, PMDG-nya ini, dan ISBN-nya itu ISBN. Oke, config-nya udah dibentuk. Sekarang selanjutnya apa? Ini nama gini. PTS. Oh. tunjukkan database dan tabel Anda. Udah, tadi itu udah. Tunjukkan halaman web yang menampilkan tampilan-tampilan Anda. List PHP. Oke, lanjut ke step keduanya. Untuk step 1 kan tadi udah saya tunjukin cara pembuatan tabelnya juga udah. Terus DB-nya juga udah, ini DB-nya, tabelnya ini. Tidak, keadaan awal masih kosong karena belum saya isi apapun. Selanjutnya kita bikin file baru ya. List PHP. Kita salin dulu ini.
Pas Ini stabil. stabil. Potongan boleh HTML, boleh stabil ditambahkan. Stabil ya. Karena ada PHP. Oke, aku buat coba aja. Fresh. Oke, terapin di SQL lebih sama ini. Eh, SQL itu. pastikan ada require config. Oh, mau nanti ini. Ini nanti pasti berhubungan sama DB. Kita pun David ini sama baru. Ini kan oh, kita ikut nang ini gitu. Sini semua kompetensi kita jadi. Ya UTM apa ini? Terus kita buat apa ini? Create PHP. Ini jadi sih ya kan pasti jadi. Standar pasang itu pembuatan itu. PHP. Ya udah, salin. Nah, ini belum. Ini tinggal kita bikin file. Ya, dan Ini juga perlu di gitu. terus kita bikin Itu improve mungkin. Tapi itu mau bikin awal kan harus dia mau improve ini file. nafas Kita klik kanan, ini rapiin cara dulu. ini bisa langsung oh bisa langsung brand Dah. Rapi. Masih kurang keren jadi bisa kayak PHP. tapi nggak bikin konsep gitu ini itu cara intervensi Ini saya nggak sekaligus di PTN sekaligus di kasih tambahan dulu render ya, soalnya saya mau nyalin dulu. Habis itu baru tambahin. ya tapi cara Oke, berhasil menambahkan data. ini kan Location itu this tahu PHP. harusnya ya plus itu bikin API kayak yang dalam dokumentasi ini kan gitu tapi sendiri tuh gak tahu ya Bikin store-nya habis ini. kayak ideal lagi ya itu nggak kebetulan dokumentasi ini ini bisa nih oh langsung diajarin hasilnya SKP minimal aplikasi ini juga cuma ini Pengennya gimana? kayak ini sih miliknya ya bukan miliknya tapi Jadi saran itu. dan Ini sih bikin kalau aku tak Ini kita rapiin. menurutku ini tak kayak gini Terus valid. oke kita lanjut Itu atau gimana? Cara valid. Kok gitu ya? coba dong jadi ngeri ya. coba ada ya Itu udah itu. kenapa masalah kan mau berbeda yang bisa Saya rasa Biasaan kan. semua oleh apa nih punya aku ini satu juga sesuai dengan itu sesuai aku sih kan nggak masuk itu Jadi biasanya kalau terserah, ini saya nggak masuk. Terserah di Jepang yang buku yang belum tapi betah langsung gunakan konsep buku. Isi kita ini jangan sih Java nggak apa. itu React-nya dan kerja ya semua. aku ya aku nggak mau sih ya dan kan itu pasti kalau pengen di sini ini HTML pakai tadi Oh hai. ya bagian ini kan langsung nggak bisa kan sih bisa Tak sterling bisa ambil. Tak sterling. Sterling terus. Tapi HP ini terakhir proyeksi
Hmm. Hmm. Macam ini rute ini dari awal kamu harus apa aja buka semua kayak mulai dari presentasi bingung di ini aku satu ini yang writing semua ini. Nah, ini aku buka ini. Saya akan melanjutkan untuk yang tadi. Kita bikin dulu yang kita tadi itu salah. Hapus dulu semuanya. Kita bikin ISBN ISBN Ini kita bikin apa ya? folder. Di Yes. Terus Stop. Stop.
yang dari 3 ini tidak dipenuhi ya. Jadi besar dari 15. Oke. Kalau misalnya ya, jadi karena 5 itu lebih kecil dari 10 ya kan, dan yang pasti juga lebih kecil dari 11, berarti maksudnya yang angka 5 dan kecil dari depannya. Jadi bonus ya. Dan operator tengah. Tahu operator tengah ini? Ada yang pernah? Ada yang tahu? Ya. Oke, jadi operator tengah itu operator yang menunjukkan 3 peran. Biasanya kan kalau operator, misal operator tadi bertiga itu, dia kan pasti butuh 2 operan. Jadi, misal satu tambah 1. Jadi kan operannya 1 sama 1 negasi. 3 operan. Nah, kalau tengah itu butuh 3. Nah, operator tengah itu juga merupakan bentuk sederhana dari key statement. Tarik faktor itu terdiri dari kondisi yang dievaluasi jika menghasilkan suatu maka nilai pertama itu dan kalau false yang dibentuk nilai kedua. Jadi sebenarnya sama kayak yang kita semang dia juga nilainya ini yang ini cuma buat ini doang kita butuh 4 baris ya. Nah, kalau kena itu dia tuh kayak cukup satu baris, tapi bisa eksekusi if dan else. Bisa ini yang sama-sama. If jika jumlah 6 bisa Robin. Robin. Penulis. dia jelasin. Jadi tadi kan tengah ini kan butuh 3 operan. Operan pertama itu ya ini besar. Ini operan kedua 6 lebih besar ini kondisinya. Ini baru operan juga. Kalau ini true, maka ini yang true. Kalau ini false, ini yang true. Jadi bisa tahu daripada yang kita 4 baris. Ya. Nah ini kan manuver ini doang lumayan ya 4 baris. Nah ini itu lebih kita kan ya dengan cara biasanya kalau tadi itu yang operan 1 sama 3 itu enggak banyak, jadi bisa sampai cuma ambil sedikit. Tadi ya
Ini kira-kira bentuknya apa? Aku lagi. Belum. Oke, langsung aja pertanyaan. Mas, Pak. Kalau dia mau tanya, Oh, sekarang yang satu ini ada keduanya. Jadi keduanya tuh jadi biasanya ikutin tahapan mau film sama kalau usianya di bawah itu di bawah itu kurang dari cuma hitam sih. Di grade-nya ini yang ada 16 lagi. di sini kan ditunjuk tunjuk nih Tunjuk, tunjuk aja kak, tunjuk aja. tunjuk ya. Oke. Lagi kita kalau dibantu nanti jadi dua ya. Gitu. Iya Pak. Oh dibantu apa? Oh gitu. Nilai kita. Kalian kan kerja juga. Ya. Ini udah selesai. Ketika pastor ini kita tulis Nes, anu itu ya Nes, caranya set ya itu ki kalau punya kosong, kalau contoh ini post, itu muncul post, post kan.
pos sing jenenge ISBN. ISBN itu ki ID nih. Aku rekaman begini, bisa lah. ISBN. Iya. Sip, tuh nyusun ulang aku coba. Bisa dengan kuliah. Sip, tak apa deh. Dulu sih terakhir. Gini. So. Tak. Sah. Benar. Wait. If else sepaket itu sing sebaris itu. If else sebaris saya udah bisa. Iki nilai Oh iya, iya sih. ini terus sing kene sing bener ya. Berarti ini pakai pos malas ya, kita gunakan kayak aja guys. Yes. Yeah. Saya nggak percaya dengan saya jadi saya ini details sudah Dave ya teman yang baik dalam
Jika umur kurang dari lebih dari itu tadi jika ini masa kalau misalnya tidak terpenuhi umurnya ringan. Intinya di sama satu kayak bentuk jika gimana kalian sampai mau nanti mandi Yes, we are.
Oke, saya melakukan ada kesalahannya di sini. Seharusnya nggak pakai ini di sini. Kita ganti aja jadi. Yaitu ditaruh di buka dulu. Oh ya, langsung ke sini, langsung ke mix. Nah, ini. Dan halaman. Langsung aja. Nah, ternyata saya melakukan kesalahan. Nah, seharusnya itu tuh nah, melakukan kesalahan pun juga sebenarnya bener ya cara saya tadi itu sebelumnya. Yaitu tetap intinya sama, yaitu membuat tabel baru yang isinya adalah seperti di buku ini. Tapi saya salah penempatannya. Jadi kita hapus dulu. Hapus. Oke. Oke. Udah berhasil. Kita bikin di Gentalo di SQL. Paste di sini. Oke. Kalau udah kirim. Damn. Sama. Intinya sama. Itu intinya sama aja. Saya tadi itu di LAN operasinya ya. Jadi ini penyebabnya kenapa saya kok setiap config itu pasti nggak bisa karena saya mengikutkan itu. Nah, udah ya, udah, tinggal create ini itu dia itu minta input dikirimin ke store di sini dia itu akan mengecek apakah isi dari yang dikirim itu kosong atau enggak. Nah, di sini dia itu bakalan ngecek apa jika kosong dia itu bakalan ngirim error ngirim ke dia bakalan dicek satu-satu nomor itu string kosong atau tidak. Terus jika dia itu string kosong maka dia akan memasukkan nomor wajib ke list error. Oke, selanjutnya ini empty jika tidak kosong ya. Jika kosong harusnya ya jika kosong itu value is empty true. Start empty is empty dia itu kosong. Nah, coba dulu nanti. Nah, di sini itu untuk menginsertkan value tadi itu ke dalam buku. Udah, itu aja. Nah, tadi config itu ya cuma kayak buat deklarasiin dari si DB-nya. Daripada kita nulis satu-satu kan mending gini ya, ditaruh di satu file berbeda terus langsung dikonfigin aja. Dia itu di require dia langsung mengikutkan file config itu ke dalam file ini. Terus ini saya nggak terlalu paham ini apa.
CRF CRF forward nggak tahu, hapus saja, nggak ada soalnya, saya nggak pakai itu. Langsung aja ini di sini. Oh ya, di sini ya. Di sini itu percabangan. Nah, tadi itu jika dia itu nggak kosong ya, itu akan pakai value-nya. Tapi jika dia kosong, dia bakal pakai value kosong. Nah, terus sama aja sih. Dia kalau di isinya pos ini tuh juga kosong ya, tetap dia itu kalau dicek di sini kosong ya, tetap masuk ke sini bakalnya, tetap. Nah, di sini challenge selanjutnya itu adalah untuk mana. Insertnya udah ya tadi, insertnya udah. Validasi record ganda. Nah, di sini yang akan saya cek itu adalah nomornya. Soalnya gini, nomor buku pas judul buku juga judul buku sih menurut saya, lebih ke judul buku ya. Di gudang kan di sini udah ada stoknya, nggak mungkin dong kayak masa judul buku yang sama itu tuh diulangin dan stoknya itu juga sama, kan juga nggak mungkin kan ya. Harusnya kan stoknya yang nambah nanti. Saya nggak akan lakuin itu, nggak akan menambahkan ataupun mengurangi ataupun apa. Saya cuma akan mengecek jika dia sudah ada, dia nggak perlu tambah lagi. Ya udah, stop di situ. Oke, untuk yang saya cek itu tuh judul ya, berarti. Nanti saya cek judulnya. Oh iya, kalau judul mungkin pasti ada huruf besar, huruf kecilnya. Apa ya berarti? Mungkin nomor ini tuh nomor seri buku ya. Seri buku, nomor buku itu juga masuk sih. Tapi kayaknya lebih ke judul buku. Nggak pakai judul buku ya, pakai judul buku. Nah, sini ya. Kayaknya saya udah pernah bikin deh, di modul 4 atau di modul berapa ya? Di ini, oh sorry, bukan. Pengecekan itu di modul berapa ya? Saya pernah mengecek skill check. Oh, HP. Kenapa HP udah ada? Oh ya, ini dia. Ini dia. Sini. Langsung salin di sini. Sini. Di cons ini salah ya, harus dengan cons sih. Soalnya saya berarti ini. Nah, di sini select count as total DB Jaya sudah bisa total from user. As total from user where no HP. Tanda tanya tuh. Apa tuh? Coba. Saya juga kurang paham. Oke, bentar ya, bentar. Oke, saya kembali ya. Tadi lanjut ke pengecekan ya. Nah, itu pengecekannya kita akan gunain yang seperti tadi tuh. Seperti ini. Jadi ngecek dari select itu kita cek. Nah, kalau lebih kayak gini nanti itu. Itu ngecek apakah judul itu tidak sama dengan apakah judul itu tuh sama dengan salin aja langsung tempel aja. Saya udah masih betul. Oke. Ini. Oke. Nah, di sini oke saya jelasin ya. Nih. SQL check di sini tuh. Itu bakalan ngecek masuk ke buku, ke DB buku.
terus mencari judul. Nah, jika judulnya itu sama dengan yang saya inputkan yang baru, maka dia akan masuk ke count. Count-nya akan fetch column. Oh, bukan kalau. Oh, oke. Berarti itu fetch column ini maksudnya apa? Saya kurang tahu. Coba kita cari tahu dulu fetch column itu buat apa. Fetch column PHP for PHP khususnya. Oh, ini dia. Dia mengambil nilai kolom tunggal dari setiap baris dari kumpulan hasil. Berarti dia itu mengambil nilai kolomnya. Dia orang ngambil nilai kolomnya. Nah, ketika dia itu nggak kosong ya, nggak kosong kan dia pasti masuk sini ya. Judul ini kan berarti ya anggap aja ini udah nggak usah, nggak perlu dicek lagi di sini. Dia itu udah ngecek di sini. Oh sorry, tetap perlu. Soalnya jika dia itu kosong ya, dia sama dengan kosong kan dia nggak masuk ke sini ya, tapi tetap masuk ke sini. Nah itu dia. Oke, nah ini dia judul sudah ada di buku. Data sudah ada, kita ganti di sini, jangan pakai judul sudah ada di buku. Data sudah ada di buku, gitu aja. Data sudah ada di buku. Oke. Oke, harusnya insert ini harusnya nggak ada masalah. Flash key, oke. Oke, caranya biar langsung exit itu gimana ya? Exit itu bisa exit. Setelah tindakan tertentu, gunakan fungsi header, allocation, sharper, reference, dan fungsi exit untuk menghentikan screenshot dan bahkan pengguna URL ke halaman yang mereka datangi sebelum. Oh, oke. Ternyata exit itu udah mengarah ke data sebelumnya. Oh enggak, dia langsung ngarahin ke list ya. Oke, karena listnya belum saya bentuk, jadi saya bentuk dulu. Sabar. Minum dulu. List ya, list seingat saya juga udah pernah bikin. Di mana? Bukan ini juga. Bukan ini, di mana ya? Mana? Di mana ya? Video query select ID umur, salah. Nggak pakai ini. Kita pakai yang namanya apa ini? Order siswa. Apa? Order siswa by ID. From siswa salah. Ini berarti from buku by ID. Oke, by ID. Berarti di sini tuh kita minta DB kita di mana? DB. Nah ini kita minta semuanya ini. Mulai dari ID, judul, sampai kita salin aja. Langsung tulis. Oke, dah. Tapi nggak dikit-dikit.
Oke. 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 Oh ya, ID-nya di double ya. Oke, udah. Udah. ID-nya fresh. Oke, ini berarti tinggal mengambil semuanya ya. Coba nggak tahu. Kita coba dulu. Masuk ke localhost. Localhost ke kuliah. Kita ke create. Masukin ya, nomor bukunya contoh 123. Judul bukunya apa? Judul bukunya Aku Sebuah Cap. Punya lupa di penulisnya saya saja, saya Hero. Tahun buku sini saya juga agak bingung ya, menurut kayaknya itu tahun terbitnya ya, tahun terbit, tapi saya juga udah bikin ini sih, jadi ya apa lah, kita bikin 2025 2000 berapa ya, 2023 stok buku ada 100 tuh. Terus terbitnya dibuat kapan? Ya, dibuat kita ngikutin tahun itu sih, 2023. Ini lebih ke rinciannya ya, kan bikin di tanggal berapa gitu, coba tanggal 1 gitu, 1 udah bulan 1. Oke, coba kan, aduh, kelas nama kelas undefined, aku ngambil dari mana kok bisa nama kelas, ada nama kelas, nggak ngambil nama kelas, sorry, sorry banget. Yes, B kan. Oh, jadi ini gini ya konsepnya. Oke, nomornya. Masukin nomor. Ini masukin judul. Ini juga judul. Terus umur ini kita ganti apa ini? Penulis. Penulis ya. Penulis. Oke. Kita salin aja. Wah, soalnya jumlahnya juga sama. Apa-apa. Ya, saya sekalian jelasin kelebihan dan kekurangan pemakaian DB, penggunaan DB yang saya sebelumnya ya. Kelebihannya itu nggak ada kelebihan sih. Saya pakai step saya sebelumnya itu malah lebih ribet ya, jadi sebaiknya jangan digunain aja. Kalau yang step yang terakhir ini, yang baru ini, dia itu tuh lebih enak gitu, dia tuh nggak, jadi dia itu cukup masukin satu kali, bikin DB-nya, udah, habis itu udah. Saya nggak tahu ini nanti, kayaknya dia bakal masukin double. Dia bakal masukin double. Venue-nya udah saya set soalnya di sini. Tapi nggak masalah, nanti kita ganti aja gini. Ya, Ctrl D, udah pasti titik 2. Sama kan? Udah selesai. Tinggal ikutin aja ini tuh. Tahun tinggal stok itu tuh
Stok. Nah, ini yang terakhir. Cerete, cerete, ceriet, ceretet, at, sama, ceretet, at. Udah, versi sekarang berhasil. Lanjut aja. Oke, sekarang tinggal valid number secret array control string itu ya. Bentar. Harus kita lihat dulu apa masalahnya di mana. Sending dulu ya, takutnya videonya kebanyakan. Oke, saya udah nemuin kesalahan saya. Mana tulisnya? Oh ini. Ternyata saya salah ketik di sini. Harusnya bukan nomor tapi IS. B mana B? N. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, ini langsung ke list. Di list saya nggak bikin apapun. Sekarang kita lihat di localhost-nya. Ada file masuk atau enggak. Dan kita lihat di buku. Oh iya, ini ada ini dia. Dia ada file masuknya, datanya udah masuk ya. Datanya udah masuk, berarti udah bisa. Berarti udah, kita tinggal tampilin listnya aja. Oke. Tampilin listnya. Saya lupa gimana caranya. Bentar. Saya cari dulu di mana singkat saya. Di saya izin buka file. Soalnya file saya itu terpisah-pisah. Terus beli ya. PAW ku kok nggak ada. Oh, laporan PA. Bukan, so. PAW ku nggak ada. Tugas kuliah. PPU Jarkom, DPW. PAW ku mana? Ini stroke. Oh iya, PAW. Sorry. Saya PAW itu di data C. Mana data C saya? Oh iya. Di set. Oh iya. Ini dia. Selesai tugas 4 ini tuh bukan. Berarti tugas 3. Konflik server index bukan yang ini. Kita yang coba. Coba. Ini sampai kapan ya? Nah, ini saya mau bikin dulu lah. Oke, kita butuh tabel. Tapi ya dulu ya. Kita bikin echo nih. Echo. Coba tampilin nanti tuh mana masalah berada di mananya belakangan. Kita bikin table dulu. Table terus bordernya. Bordernya itu di set di text. Nah, terus jika ada pembuka pasti dapat tutup. Nanti kita pakai itu lagi. Contoh saya hijau terus ya. Oke, selesai.
Oke, sini kita langsung ke isinya. Isinya itu pakai for loop sini saya. Tapi harusnya dari sini saya pakai buat tampilin gitu sih. Bukan ini total itu di mana ya? Di mana ya? Indeksnya, tuh, indeksnya kok sama? Tabelnya. Ini dia, kita pakai ini. Trik ini dia. Jadi ini dia. Oke, dah, yuk kita bikin sekarang di list ya, list ini kita hijau lagi, hijau kita pilihin, kita enter biar enak aja ini, biar enak aja. Aku mau satu kali masukin aja, yaitu tidak usah banyak eco kayak ini. Gimana tadi? Gimana tadi? Indeks ya di tabel. Nah, jadi dia itu bakalan nge-while. Oh, ngecek juga ya? Ngecek juga. Nggak usah dong. Dia nggak bakalan akses dari situ. Dia itu bakalan akses dari create. Ya, siapa tahu dia bisa sih ya dari situ. Tapi ya ada itu. Ini dia. Selain aja ya. Selain aja langsung. Oke. Listnya kita tempel di atasnya sini. Nah, ini dia. Nah, itu jangan pakai yang atas ya. Saya yang atas agak bingung. Matiin aja. Wih, betul sih, kita matiin aja. Matiin aja dulu. Biar aktif kita pakai yang ini. Oke. Oke, if kita rapin dulu. Udah. Karena ini cuma percabangan biasa ya. Sama aja. Set nama lokasi laboratorium. Oh, ini kita pakai yang ini. Tablet ini. KPM itu kita pakai ini. Oke, ya. Tinggal manggil aja berarti di sini. Pakai counter aja. Ini yang kita pakai counternya aja. Tapi dari satu itu berarti dari mana dolar count dolar count kita mana dolar count nah, count kita kopas aja lah kita kopas Ctrl C beda ini nggak berubah ini ya, sorry ya, sorry nggak berubah ini, langsung aja gini. Nah, keren. Yang ini kita pakai IS
Oke, N. Udah. Terus ini judul. Terus ini penulis. Terus ini tahun. Terus ini mirip stok. Terus ini created add. Dah. Oke, ini kita rapiin dulu. Echo. There. Tutup. Jangan lupa terus diakhiri dengan itu. Udah. Dem. Oke, tabelnya di sini ya, tabelnya tadi itu. Terus, nah kita masukin ke situ. Sekarang, share aja, masukin aja. Masukin udah masuk. Masuk kita. Selesai. Harusnya sudah selesai. Kita keju lagi. Keju lagi. Setelah kembali ya. Tombol kembalinya belum ada bahasanya. Duh, gak ada. Aduh, di create. Ah, created kreatif sih, kreatif dan php tambah data lagi dan bukan gitu ya. Ini dah harusnya tampilannya ini harusnya udah kita tinggal ini salin aja, taruh ke listnya tadi tuh sini, Ctrl V, dipakai string satu aja biar itu kayak gitu, string satu udah. Sebelum ini kita kasih BR, kasih BR. Oh iya, ini belum ada nih ya. Ini belum ada itunya ya. Oke, berarti kita kasih lagi di sebelumnya ini. Namanya di sini. Kita bikin dulu di sini. Bikin dulu. Kali mana kali 5. Oke, udah selesai. Kita masukin ini nanti ya. Itu untuk create hit baru, heading dari table baru. Di sini kita masukin ID terus ISBN, judul, penulis, tahun, sama dibuat.
pada kita copy aja ini X, kita udah nggak butuh ini lagi, terus lanjut ke sini, ini salah, sini kontaknya, terus dokumen. Oh iya ya, ini nggak bisa rapi ya, biarin mas. Oke, kita coba restart lagi. Damn, cons dari mana? Ya, soalnya saya nggak pakai cons. Saya pakainya apa tadi config? Pakainya PDO. PDO. Shutdown. Dan PDO sudah ada. Sudah. Tuh, tidak ada di laboratorium anti. Is Namro. Hah? Namro? Namro ini itu ada di mana ya? Saya bentar ya. Kita lihat indeks ini. Wanita lihat. Namro itu ada di mana? Kok dia berhasil, tapi nggak ada data ya. Datanya nggak keambil. Bentar. Saya intiin dulu ya. Oke, saya kembali ya. Tadi saya cari ya judulnya. Jujur saya cari di sini ya. Dan ternyata harus gini. Di sininya dia tuh harus pakai ini. Untuk count dia tuh nyari dia itu lebih besar dari 0 atau enggak, n-nya itu, row-nya itu. Nah, habis itu kalau dia udah masuk, udah cocok, dia itu lebih dari 0, jadi dia itu terus masuk ke sini, ke while-nya ini. Nah, ternyata while-nya juga itu salah awalnya itu. Jadi saya ganti ke, saya juga mau tahu ini gimana maksudnya. Jadi ya, saya ngikutin aja apa yang ada di GPT dan hasilnya begini. Hasilnya berhasil tampil dan juga bisa kembali. Oke. Sekarang saya mau benerin ini dulu. Soalnya ya masih salah. Di sini kita tambahin TH stok. Oh, kelupaan tadi itu nggak ada stoknya. Stok. Stok sih. TH dasar. Tuh, udah selesai. Udah selesai, kita tinggal hias-hias sedikit aja pakai eco. Satu, pakai satu aja, nggak salah. Tutup dulu satunya, kalau nggak nanti dia tuh nyebar kemana-mana. Satu, tabel baru. Oke, dah. Udah styling ya.
ready. Itu kita ganti jadi coba kita 10 dulu ya, 10 px 10 px mana x. Oke. Bisa-bisanya ini nggak masuk ini. Tuh jadi bagus. Oke, jadi lebih enak lah dilihat. Oh iya, ini kita ganti jadi TH aja ya. TH. Dah, saya itu. Biar ke tengah. Oke, tahun terus aku sebuah jam. Oke, dah. Udah. Oke, saatnya jelasin dari awal ya. Oke, kita jelasin alur user. Nah, di sini user bakalan masukin nomor buku, nomor seri bukunya. Apa? Contoh 145. Judul bukunya aku bukan diriku. Penulis Dedi Nugroho. Mohon maaf ini kalau ada yang namanya sama. Tahun bukunya 2024. Stok bukunya 100. Tanggalnya kita berapa itu 2024 berarti sini ya 2024 kita bikin di Januari tanggal yang beda tuh masuk. Oke, selesai ya. Komponen analysis. Oh ya, sekalian jelasin ya kenapa saya memilih judulnya yang dicek daripada ISBN. Saya juga nggak tahu sih ini ISBN apa ya maksudnya. Kayaknya kalau senangkap saya itu dia itu kode bukunya. Kode buku kan memang berbeda ya. Oh iya ya, kenapa nggak pakai ISBN aja? Pakai ISBN kah? Gak aja. Ini aja. Kita dari judul aja. Soalnya di sini tuh dia itu kan kayak di gudang gitu ya, tampilan di gudangnya itu. Ada buku apa aja gitu. Contoh di sini kan ada buku. Nah, ini aku bukan diriku gitu. Terus ada buku aku sebuah jam. Kan nggak mungkin dia itu ada buku aku sebuah jam lagi. Karyanya sama, tahunnya sama, stoknya juga sama. Kan juga nggak mungkin. Jadi saya lebih milih kayak judul sebagai komponen yang saya perlukan untuk validasi. Terus tantangan tadi udah saya bikin tadi tuh record bagaimana. Terus kayaknya udah ya. Ini udah juga tampilan struktur DB. Oh ya, strukturnya kayaknya belum tak tunjukin ya. Kita refresh dulu. Strukturnya itu, nah, saya membuat DB baru yaitu Gentalo atas request teman saya tadi itu. Terus di Gentalo ini ada tabel buku. Nah, buku itu strukturnya di mana? Strukturnya kayak gini. Itu ada ID sebagai primary key, ada ISBN sebagai foreign key, terus sisanya ada judul, penulis, tahun, stok, dan grade add. Grade add ini dia tuh pakai timestamp, jadi dia ngambil input date. Terus ada INT, ini stok untuk INT, jadi saya pakai itu. Bawaan tidak ada, bawaannya 0. Ya, bawaannya 0. ID-nya auto increment, jadi dia itu membuat nomor sendiri. Sini ada varchar ya, ada batasnya. Nah, ada kurang lebih kayak gini. Terus apalagi ya? Udah ya. Uji coba normal dan error. Kayaknya udah ya. Udah tadi itu.
Itu yang ini udah uji coba normal dan error udah tadi itu. Errornya di mana aja juga udah saya benerin. Walaupun proses saya benernya nggak saya tunjukin ya, tapi ya udah. Terus kayaknya udah. Ini juga udah. Tugas intinya ini bikin itu udah. Udah. Kayaknya udah cukup. Ya, udah cukup. Ini waktunya 8 menit ternyata. Itu yang video kali ini. Yang video terakhir ini. Ini cukup sampai di sini aja. Saya tutup ya. Saya Bujiro Fadil Mukolib. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah selesai, jadi saya undur diri. Saya akan lanjutkan yang tadi. Karena ternyata itu saya melakukan kesalahan. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa ISBN wajib panjangnya unik, cek duplikasi dalam satu tabel tidak boleh ada ISBN yang sama. Jadi kita cukup ganti aja itu tadi itu kodenya yang pengecekan di sini ISBN mana pengecekan nggak boleh ada, bukan judul tapi ISBN-nya yang tidak boleh sama. ISBN ISBN ya, nomor ya, saya maksudnya nomor udah. Ini ISBN sama juga sebenarnya. ISBN nah di sini yang beda nih, sini pakai nomor. Oke, udah kayaknya udah selesai ya nih. Kenapa menggunakan itu? Karena diperintahkan. Misalnya karena di sini itu diwajibin ya, yaitu pakai ISBN yang dicek itu. Tapi kalau saya lebih prepare ke bener sih, judul sama ISBN-nya aja yang dicek. Jika ada ISBN sama judul yang sama di situ, ya nggak boleh. Ya udah nggak boleh masuk. Ya, begitu aja. Mau nambahin ya? Udah, kita aja. Sama nambahin ini dia ada persyaratan tambahan dan validasi. Panjangnya harus 10 sampai 20 itu panjang dari LED-nya ya. Nomor. Berarti di sini kita nomor. Bacakan if. LED-nya dari gimana? Udah langsung ke listnya aja ya, daripada bingung gitu, mending ke listnya aja langsung sekalian. Kita set minimumnya berapa, maksimalnya berapa. Ini nomor minnya dia itu 10, maxnya 20 kan tadi, maxnya 20. Inputnya apa mintanya di sini ya, inputnya teks saja lah, teks saja dah, jadi bisa masukin angka terus apa lagi nih. Nah 1900 sampai sekarang itu ya saya bingung, saya nggak tahu ini stok angka ya, stok itu nggak boleh nol. Berarti ini tuh ada minnya, min
sama dengan 1. Minimal 1. Nggak boleh kurang dari 1. Ataupun nggak diisi. Sini kita kasih require. Sini juga require. Lupa tadi itu nggak ngasih. Sini juga require. Taruh aja sebagai require. Biar rutin. Selain sesuai kolom. Oke, jadi nggak masalah. Udah, nggak masalah ini. Selain sesuai kolom. Selain sesuai kolom. Udah, nggak masalah. Nggak masalah. Judul itu emang biasanya panjang ya. Ya, ada juga yang pendek sih. Banyak sih manga ya. Judul panjang. Stop. Dibotol. Udah, ini min sisi. Minnya itu 1. Maksimal. Nah ini. Batasin input date itu gimana caranya? Saya nggak tahu. Untuk membuat batas minimal memiliki tanggal menggunakan ini deh. Ini kita bisa menggunakan ini ternyata. Saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa. Oh ini udah nggak bisa. Tuh. Minimum dia itu di tahun segitu. Oke. Oke. Bagus. Oh, nice info. Terus kalau max-nya? Max-nya juga sama. Oke. Max-nya berarti sampai sekarang. Kalau sampai sekarang itu bisa pakai apa? Max. Now. Dan now. Yang mana? Oh, dia itu gini ya. Oke, gituan ya. Malasnya. Udah, pakai max itu aja lah. Oke, yang namanya min. Min dia tadi tuh. Min dia di tahun berapa? Minimal. Dan masuk tahun apa? 1900 min 1900 tadi min 1900 gimana strip oh ya satu oke udah sih harusnya udah minnya di sini nah maksnya nggak bisa set aja maksnya di tahun 2025 hari 1 Oktober ya Februari Maret April Mei Juni Agustus 10 Mei 1 tanggal berapa jadi
harusnya udah. Kita coba akses lagi yang ini. Ya harusnya udah di reset. Oh, kok tetap bisa? Kok tetap bisa? Harusnya yang ini. Duh, kok tetap bisa? Kok tetap bisa? Kenapa? Ayo, kenapa? Ayo. Coba dulu tak reset dulu. Kok nggak bisa ya? Kok tadi bisa ya? Coba saya nyerah yang ini. Oke, kayaknya udah. Jangan pakai fungsi siap memang ada yang mengatur itu. Aku juga pernah bikin di sebelumnya, tapi hubungnya udah mepet, jadi saya udah aja. Oke. Mungkin tadi itu ada penutup ya, jadi saya penutup lagi nggak masalah lah. Oke. Karena sebentar, ini terakhir kali saya ngecek. Ada yang salah nggak udah tadi, saya validasi. Oh iya, coba. Tuh, harus diisi dulu. Contoh. Satu. Aku. Kamu. Punya 100. Kalau di sini tuh tetap disimpan ternyata. ISP-nya kan. Coba. Oke. Tapi jangan berhasil kan? Itu nggak ada yang sama. Ya kan? Oke. Oke. Kayaknya udah ya. Udah. Sekian dari saya. Untuk yang 2 kali. Karena sebelumnya di video sebelumnya saya udah bikin. Jadi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarifudin Mukhalif. Di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk semuanya, udah tambah lagi juga bisa. Itu tadi udah. Oke, udah.